ها؟ وذكرنا مثالا. المثال المذكور هنا في الكتاب ذكرنا، ها؟ وقلنا أن المثال لا ينطبق بأن يقال بأنه صحيح لغيره، هكذا. وذكرنا بدلا ومن كتاب إرواء الغليل، ليس كذلك يا إخوان؟ أي حديث الذي ذكرنا؟ ها؟ الحديث الثاني، المجلد الثاني، حديث رقم كم؟ هات إرواء الغليل يا أخي يا عبد الحق، المجلد الثاني. وذكرنا طرقه لما. طيب، ما عندنا إرواء الغليل، نسيته في البيت. يا حبذا لو استعار أحدكم أستاذ معلم. من يستطيع؟ قل المجلد الثاني. طيب يا إخوان، ننتظر الكتاب ونرجو أن يكون الكتاب مغلقا حتى نسأل الدرس الذي مضى. ما هو تعريف الحديث الصحيح عندك يا أخي بلال؟ متى يقال بأن الحديث صحيح لذاته؟ كيف؟ خالي من الشذوذ والعلة أو العلة القادحة، أو ما رواه العدل الضابط، أو ما اتصل إسناده بما رواه العدل الضابط عن مثله لا منتهاه، فلا يكون شاذا ولا معللا. نعم، وسيأتي أيضا الشرح عن هذا التعريف إن شاء الله فيما بعده. طيب، bagaimana antum mengetahui hadis itu adalah hadis yang sahih? Abdurrahim, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hadis ini hadis yang sahih? كيف تعرف ذلك؟ ما سمعته يا أخي. أنتم رجال فارفعوا أصواتكم، ليس بمعنى من طالب العلم أن يرفع صوته ولو كان داخل المسجد. تفضل ارفع الصوت بارك الله فيك. قل. Bagaimana antum mengetahui misalnya buka hadis ini sahih, jelas sahihnya? Oke. Sahih. Apabila? Wah, itu enggak perlu ditanya. Sekarang ada hadis. Nih. Buka. Oh, ini ada. Tanpa dibahas diketahui hadis ini sahih. Dengan melihat tanda yang ada di situ. Di antara tanda itu apa misalnya? Sahih apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, tabas. Yang lain. Salman.
Contoh, nah, apabila hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim, tidak perlu antum bahas. Antum mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih, ataukah disahihkan oleh seorang imam yang ma'ruf dan tidak diketahui pada dia tasahul dalam mensahihkan suatu hadis. Adapun dari sebagian para a'immah yang diketahui terdapat tasahul dalam sahihkan suatu hadis, maka kita tidak menjazm bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih sampai kita melihat perkataan para ulama yang lain, ataukah kita mengecek keadaan dari sanad dan matan hadis tersebut, apakah terpenuhi 5 persyaratan hadis yang sahih atau tidak. Hadis nomor berapa kemarin ya kawan? Hah? 465. Qala Allah Ta'ala, Ibn Adam irka' li 4 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Tayyib. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam pembahasan sahih li ghairi, bahwa hadis yang dimisalkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah hadis yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai contoh hadis yang sahih li ghairihi. Sebagaimana kita sebutkan bahwa hadis yang sahih li ghairihi adalah hadis-hadis yang pada asalnya apabila berdiri sendiri hadisnya hasan. Namun dia menjadi sahih dan naik tingkatannya menjadi sahih disebabkan karena adanya penguat yang datang dari jalan yang lain, dari jalur yang lain yang menguatkan riwayat tersebut sehingga menjadi kuat derajat hadis yang tadinya hasan menjadi sahih li ghairihi karena ada yang lain. Maka kita mengganti dengan contoh hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil jilid 2 hadis nomor 465. Hadis ini kata beliau haditsun sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi saja jilid 2, entah ini nomor hadis atau halaman 340, dari jalan Ismail bin Iyash, dari Buhair bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Darda, dari Abu Dzar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Azza wa Jalla. Berarti hadis ini hadis qudsi. Bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Ibn Adam, wahai anak Adam, yani wahai manusia, irka'li min awwalin nahari, salatlah kamu untukku dari awal siang 4 rakaat. Ya, dari awal siang 4 rakaat. Yang zahir ini tentang keutamaan salat duha awal siang, yakni di waktu duha. Akfika akhirahu, aku akan mencukupimu pada akhir hari itu. Naam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala setelah menyebutkan hadis ini dengan sanadnya, beliau mengatakan haditsun hasanun gharib. Insyaallah taala akan kita sebutkan nanti istilah Al-Imam At-Tirmidzi ya dalam kitab jami'nya. Terkadang beliau menggabungkan antara sifat hasan dengan sahih. Kata beliau, hadza hadis hasanun sahih.
kok hasan sahih? Kok bisa digabungkan? Atau hasan gharib, atau sahih gharib. Dan terkadang digabung semuanya. Hadza haditsun hasanun sahihun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Insyaallah taala akan kita jelaskan nanti. Namun Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahkan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Walaupun sanadnya hasan, kata beliau, fa inna lahu tariqan ukhra. Karena ada jalan yang lain yang diriwayatkan dari Syuraih bin Ubaid al-Hadrami dan yang lainnya dari Abu Darda marfu'an bihi nahwahu. Naam. Qultu wa isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Walahu syahidun min hadithi Nu'aim bin Hammar taqaddama dzikruhu minna inda al-hadith al-khamis wal khamsin ba'da 400. Walhasil bahwa hadis ini antum perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ismail bin Iyash. Iyash meriwayatkan dari Buhair bin Sa'ad. Meriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan. Meriwayatkan dari Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair. Dari Abu Darda. Dari Abu Dzar. Marfa'. Kata beliau, riwayat ini sanadnya hasan. Riwayat ini sanadnya hasan. Indakum taqrib ya ikhwan. Taqribut tahdzib. Itu kalau belajar sediakan itu apa-apa yang perlu. Sekalian untuk melatih antum biasa membuka. Nah. Kata beliau walaupun hadis ini sanadnya hasan, tapi punya jalan yang lain. Yaitu dari riwayat Syuraih bin Ubaid al-Hadrami. Bahwa ada jalan yang kedua. Yang juga meriwayatkan dari Abu Darda. Yang bernama Syuraih. Iftah. Antum cari Jubair bin Nufair. Syuraih bin Ubaid al-Hadrami. Kata beliau, wa ghairihi, ada yang lain lagi. Yani mungkin ada lain, perawi yang lain lagi yang juga menguatkan riwayat ini. Yang dengan riwayat ini walaupun pada asalnya riwayat ini hasan, namun dikuatkan dengan riwayat yang lain. Sehingga yang tadinya sanad ini hasan karena dikuatkan, maka hadis ini menjadi hadis sahihun li ghairihi. Sahihun li ghairihi. Ma halu Jubair bin Nufair? Thiqatun jalil. Khalid bin Ma'dan. Buhair bin Sa'ad. Thiqah. Buhair bin Sa'ad. Thiqatun sabat. Lalu dari mana kata beliau?
mengatakan sanad riwayat ini hasan. Coba antum baca tarjamahnya Buhair bin Sa'ad. Buhair bin Sa'ad, baca. Baca semuanya yang ada di situ tentang Buhair bin Sa'ad. Abu Khalid Al-Himsi. Nah, wallahu alam. Mungkin ada dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang berbeda dengan hukumnya Al-Hafidh Ibn Hajar. Entah itu Buhair atau Khalid atau Jubair. Nah, Khalid atau Buhair. Perlu dilihat. Sehingga beliau memberi kesimpulan bahwa sanad ini hasan. Walhasil, kita berpatokan, ya, karena ini hanya sebagai contoh ya ikhwan, kita berpatokan pada apa yang telah menjadi hukum Syekh Al-Albani, bahwa sanad riwayat ini hasan. Nah, hasan. Namun dia dihukum menjadi sahih sebagaimana yang beliau hukumi. Hadis ini menjadi sahih disebabkan karena ada penguat dari jalan yang lain, yaitu riwayatnya Syuraih. Kemudian di sini juga beliau mengatakan wa ghairihi, yang dengan ini menguatkan riwayat tersebut menjadi sahih li ghairihi. Nah, ya, saya kira yang jelas insyaallah taala. Hasan li dzati sudah ikhwan? Belum? Baik, kita lanjutkan. Wa innama summiya sahihan li ghairihi. Hadis ini dinamakan hadis yang sahih li ghairihi li'annahu law nudhira ila kulli tariqin binfiradin, karena kalau diperhatikan pada setiap jalan secara tersendiri, lam yablugh rutbatas sihhah, maka tidak mencapai derajat sahih. Falamma nudhira ila majmu'ihima qawiya hatta balaghaha, maka tatkala diperhatikan kepada seluruh jalan-jalannya, seluruh riwayatnya, maka dia menjadi kuat sehingga dia pun sampai kepada tingkatan sahih. Nah, ini berkenaan tentang sahih li ghairi. Kita masuk ke poin yang ketiga, wal hasanu li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ya ikhwan, bahwa persyaratan hadis yang sahih adalah hadis yang memenuhi 5 persyaratan. Pertama, ittisal sanad. Yang kedua, al-adl. Yang tiga, dhabit. 4, ini syarat apa namanya ini? Syarat syurutun ijabiyah, syarat positif. Ada 2 syarat namanya syurut salbiyah, syarat yang negatif, yaitu adamu atau ghairu syadzin. Yang kelima, ghairu mu'al. Nah, ghairu mu'al. Baik, ini 5 persyaratan. Apabila terpenuhi 5 syarat ini, maka dihukumi hadis itu sebagai hadis yang sahihun, la ghubara alaih. Nah, kalau kita ingin menetapkan hadis itu hadis yang hasan, ya, untuk dikatakan hadis itu hadis hasan li dzatihi, maka syaratnya sama persis dengan syaratnya hadis yang sahih. Hanya saja yang membedakan pada syarat yang ketiga ini. Ya. Kalau pada hadis yang sahih syaratnya dia harus ad-dhabit, maksudnya ad-dhabit alif lam al-istighraqiyah,
yakni tamud dhabt, sempurna ketelitiannya, tam. Ad-dhabt itu tam. Maka pada hadis yang dihukum itu hadis hasan apabila pada salah seorang perawinya ada perawi yang khafif ad-dhabt. Dia teliti, cuman tidak seteliti perawi yang thiqah. Ya, khafif, agak ringan. Ya. Ringannya kata-kata khafif menunjukkan ada sedikit dari kelemahan. Fihi syai'un min ad-dha'f. Akan tetapi kelemahan ini tidak sampai kepada derajat yang ditolak riwayatnya apabila dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Nah, dia teliti tapi ketelitiannya kurang dibandingkan dengan perawi-perawi yang dikatakan sebagai perawi yang thiqah. Paham? Jadi kalau demikian hadis hasan li dzatihi definisinya apa? Sama dengan hadis yang sahih. Mattasala isnaduhu biriwayati adlin khafifid dhabti. Khafif ad-dhabti ila muntahahu min ghairi syadzin wala mu'allalin. Itu saja yang membedakan. Khafif ad-dhabt. Kalau sahih tamud dhabt, sempurna. Kalau hasan khafif ad-dhabt. Ya, ketelitiannya agak khafif, kurang, ringan. Nah, yang khafif ad-dhabt ini yang biasanya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Taqrib dengan istilah apa? Saduq, ya. Saduq. Nah, ini salah satu tingkatan seorang perawi yang dihasankan hadisnya. Saduq misalnya. Nah, maka tingkatannya lebih kurang. Kurang dari seorang perawi yang ketelitiannya sempurna. Nah, ya, contohnya siapa misalnya? Coba antum lihat Taqrib Amr bin Shu'aib. Apa kata beliau? Iqra. Dari awal. Iqra ya akhi. Ismuhu Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Naam. Saduqun min al-khamisah. Naam. Barakallahu fiik. Saduq. Ya, ini kalau saduq asal hukumnya hadisnya dihasankan. Ya. Begitu juga seperti Bahaz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Begitu juga seperti Muhammad bin Amr bin Alqamah. Atas satu pendapat karena ada terjadi khilaf. Ya, ala qaulil Hafidz kalau enggak salah beliau juga mengatakan saduq. Walhasil ini tingkatan seorang perawi yang dihasankan hadisnya. Khafif ad-dhabt. Nah, ketelitiannya tidak seperti ketelitian seorang perawi thiqah, tapi punya ketelitian. Nah, maka beliau mengatakan wal hasanu li dzatihi ma rawahu adlun. Apa yang diriwayatkan seorang perawi yang adil? Pertama, khafifud dhabti. Ini syarat yang kedua. Khafif ad-dhabti. Nah, ma rawahu adlun, apa yang diriwayatkan adil, maka keluar dari definisi ini apa? Yang tidak adil. Seperti apa, ikhwan? Fasik. Bikabiratihi, dengan dosa besar. Zani, sariq, dan seterusnya.
Ya, kadzab. Khafifud dhabti. Maka keluar dari jenis khafifud dhabti ini adalah yang apa? Yang tamud dhabti. Yang sempurna. Karena kalau sempurna dhabtnya berarti apa? Thiqah. Nah, disahihkan hadisnya. Keluar juga dari definisi ini yang tidak punya dhabt. Seperti dhaif. Dan yang di bawahnya. Tayyib. Dan telah kita sebutkan dahulu bahwa ad-dhabtu ada dua macam. Masih ingat? Dhabtu sadr dan dhabtu kitab. Barakallahu fiik. Bisanadin muttasil. Syarat yang ketiga. Sanad muttasil. Keluar daripadanya apa? Munqati'. Apa lagi? Mu'allaq. Mursal. Mu'dal. Mudallas. Nah. Wasalima minasyududhi. Selamat dari asyudud. Apa yang dimaksud syudud? Abdul Majid. Mukhalafatul maqbul liman huwa awla minhu. Naam. Wal illatil qadihati. Dan selamat pula dari penyakit yang merusak hadis. Falaysa bainahu wa bainas sahihi lidzatihi farqun. Tidak ada perbedaan antara hadis hasan lidzati dengan sahih lidzati. Perbedaan. Tidak ada perbedaan. Siwa ishtirati tamami dhabt fi sahih. Kecuali persyaratan kesempurnaan dhabt pada hadis yang sahih. Fal hasanu dunahu. Adapun hadis hasan di bawahnya. Khafif ad-dhabt. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Aina Abdul Haq kitab Nasb ar-Raya al-mujallad al-awwal. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahu salati at-tahur. Pembukaan dari salat adalah bersuci. Nah, la salata liman lam yatatahhar. La yaqbalu Allahu salata ahdikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nah, wa tahrimuha at-takbir, yani takbiratul ihram, wa tahliluha at-taslim. Yani apabila seorang bertakbir takbiratul ihram berarti diharamkan bagi dia untuk melakukan gerakan atau ucapan apa saja kecuali gerakan dan ucapan salat. Wa tahliluha taslim, penghalalannya yakni apabila seorang sudah mengucapkan salam maka berarti halal bagi dia untuk melakukan apa-apa yang tidak ada hubungannya dengan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, pada catatan kaki antum lihat, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Az-Zailai rahimahullahu taala menyebutkan jalan-jalan hadis ini dalam kitabnya Nasbur Rayah pada jilid yang pertama, hadis halaman 307. Halaman 307. Nah. Walhasil ya ikhwan, sangat panjang yang beliau sebutkan dari jalan hadis ini. Ya, yang kata beliau bahwa hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zaid, dan Ibn Abbas.
Nah. Nah, angkat. Hadis ini datang dari beberapa sahabat. Nah, yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Muhammad bin al-Hanafiyyah an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala miftahu as-salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Naam. Baik. Hadis Ali yang meriwayatkan dari Ali, kita buat pohon aja bawah. Muhammad ibnul Hanafiyah dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Naam. Dari Sufyan meriwayatkan dari Sufyan, maka biasanya Sufyannya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang meriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ibnu Majah. Baik. Qala Tirmidzi hadzal hadits asahu syai'in fil bab. Hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini, yakni dalam menyebutkan hadis ini. Inilah hadis yang paling sahih wa ahsan dan paling bagus. Antum perlu mengetahui bahwa perkataan al-Imam Tirmidzi hadza asahhu syai'in fil bab bukan berarti bahwa beliau mensahihkan hadis itu. Nah, ini faedah yang penting untuk antum ketahui. Kalau misalnya al-Imam Tirmidzi mengatakan hadza asahhu syai'in fi hadzal bab, bukan berarti beliau mensahihkan. Namun beliau hanya membandingkan antara sekian banyak jalan, inilah jalan yang paling sahih, walaupun dhaif. Ya, misalnya ada 5 jalan. 4 jalan semuanya dhaif jiddan. Ada 1 jalan yang dhaif yasir. Ya, maka beliau mengatakan hadza asahhu syai'in fi hadzal bab. Ini adalah yang paling sahih dalam bab ini, dalam masalah ini, dalam hadis ini. Fahimtum ya ikhwan? Bukan berarti beliau menghukumi hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah. Baik. Wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil saduq. Nah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil saduq. Perkataan saduq antum sudah ketahui termasuk kedudukan hadisnya dihasankan. Wa qad takallama fi ba'd ahli al-ilmi min qibali hifdhihi. Dan para ulama sebagian mereka membicarakan Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini dari sisi hafalannya. Aku mendengarkan, yakni ini masih perkataan At-Tirmidzi, aku mendengarkan Muhammad bin Ismail mengatakan adalah Ahmad bin yakni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau mengatakan adalah Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Al-Humaidi berhujjah dengan hadisnya. Berkata Muhammad, yakni Al-Imam Bukhari, huwa muqaribul hadis. Naam. Walhasil ya ikhwan, yang menjadi permasalahan sekarang ini dalam riwayat ini adalah seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Yang inilah yang juga menjadi perselisihan dalam menghukumi hadis itu dhaif atau hasan. Hadis itu dhaif atau hasan. Kebanyakannya kembali kepada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Apakah dia digolongkan seorang perawi yang hasan hadisnya atau seorang perawi yang didhaifkan hadisnya? Nah, kalau kita melihat pendapat-pendapat para imam berkenan tentang Abdullah bin Muhammad ini, na'am, maka wallahu alam bisawab, al-amru huwa kama qala Syekh Muqbil annahu dhaif. Nah, Syekh Muqbil lebih condong pada kelemahan seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini. Nah, ya adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat
bahwa Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini seorang perawi yang hasan hadisnya selama dia tidak mendatangkan satu riwayat yang mungkar. Tayyib. Naam. Berkata Nawawi dalam Al-Khulasah, huwa hadis hasan. Naam. Tayyib. Alhasil, riwayat Ali bin Abi Thalib ini, ya, dibicarakan oleh sebagian para ulama disebabkan karena seorang perawi bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang menurut sebagian pendapat para ulama dia seorang perawi yang dhaif. Tayyib. Adapun yang kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang meriwayatkan darinya Abu Nadrah. Abu Nadrah. Abu Sufyan As-Sa'di. Abu Sufyan As-Sa'di. Alhasil ini riwayatnya Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan miftah salat tahur wa tahrimat tahur tanun taslim. Dikeluarkan Tirmidzi dalam Shalah wa qala haditsu Ali ajwadu isnad. Ya. Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, namun setelah itu beliau mengatakan hadisnya Ali lebih bagus sanadnya daripada ini. Dan ini lebih rendah kedudukannya. Makanya beliau mengatakan tentang riwayat ini hadza asahhu syai'in fi hadzal bab. Naam. Atau asahhu min hadis Abi Sa'id, lebih sahih daripada hadisnya Abu Sa'id. Naam. Naam. Al-Uqaili menyebutkan sebab lemahnya riwayat ini seorang perawi yang bernama Abu Sufyan As-Sa'di. Jadi ini lebih lemah, ya. Adhafu daripada sebelumnya. Hadis yang ketiga, hadisnya Abdullah bin Zaid. Hadisnya Abdullah bin Zaid ini diriwayatkan Ad-Daruqutni dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Wasit. Mu'jam Al-Awsat. Nah, perhatikan ini riwayatnya Abdullah bin Zaid. Ad-Daruqutni dan At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dari Yaqub bin Muhammad Nabi SAW, dari Ayyub bin Abdurrahman Nabi SAW, dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid. Penyakitnya Muhammad bin Umar Al-Waqidi uttuhima bil kadzdzab, uttuhima bi annahu kadzdzab, pendusta. Maka riwayat ini la yu'tabar. Hadis atau riwayat yang terakhir. Naam. Hadis Ibnu Abbas. Ini riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Baik. Hadis yang keempat, At-Tabrani meriwayatkan dari jalan Ahmad bin Ibrahim Al-Qurashi, dari Sulaiman bin Abdurrahman, dari Sa'dan bin Yahya, dari Nafi' Maula Yusuf As-Sulami, dari Atha' dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sendiri tidak mengetahui riwayat siapa ini Nafi' dan ke bawah. Yang jelas riwayat ini lebih lemah lagi. Ya. Walhasil riwayat ini lebih lemah.
antum lihat dari 4 jalan ini yang terbaik sebagaimana dikatakan Tirmidzi mada? Hadis Ali. Hadza asahhu syai'in fil bab. Wala ya'ni annahu yusahhu hadzal hadis. Ya. Dalilnya bahwa beliau mengatakan wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil saduq. Berarti beliau tidak mensahihkan hadis ini. Ya. Walhasil Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan ini yang terbaik dari seluruh sanad ini hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Letak perselisihan para ulama tentang hadis ini adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dan kalau kita mengatakan Abdullah bin Muhammad bin Aqil ar-rajih fihi dha'fuhu, idzan yakunu hadzal hadits min salat tahur wa tahrimuha tadbir tahlil taslim, hadha haditsun dha'if. Hadha hadits dha'if. Wa huwa alladhi qala bi Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala annahu yudha'if hadzal hadits. إذا كان الأمر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله إذن هذا حديث حسن لذاته كما قال. Nah, itu pun kalau kita lebih condong pada pendapat yang mengatakan dhaifnya, di sana ada penggantinya banyak. Contohnya Irwaul Ghalil jilid 2 halaman atau nomor hadis 386. Nah, hadis insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ila huna, tafadhalu, hafizakumullah.